Bahasa. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Terus di mana tadi? Dikurangi. Jadi sekali lagi kita yang banyak kita lupa. Ya, kita ini hidup untuk apa? Misalkan kita ini hidup di dunia untuk kehidupan dunia. Ini yang banyak ada dalam mindset kita, dalam pikiran kita. Jadi kita ini hidup di dunia untuk kepentingan dunia. Padahal kita hidup di dunia ini untuk kepentingan akhirat. Mencari tahu bagaimana hidup kita nanti enak hidup di akhirat ini. Betul. Hidup bahagia di akhirat. Karena di akhirat ini tidak ada lagi jangkut seperti ini. Jangkut ini kan dua warna. Putih hitam. Kalau sekarang ini dua tone kalau istilahnya. Dua tone itu dua warna. Kalau mobil memang mahal. Yang dua warna mahal mobil, ada hitam ada silver. Ini juga ada hitam ada silver. Tetapi ini menandakan sudah tua. Menandakan sudah. Bahkan ada teman kita sudah putih, semua tidak ada hitam. Maka tidak itu menandakan sudah bertambah. Makanya perlu kita pikirkan hari demi hari. Kita perlu diingatkan karena manusia itu apa ya? Manusia itu pastilah tempatnya salah dan lupa dengan umur kita, lupa dengan akhirat kita. Ini perlu diingatkan. Makanya kita diadakan satu jamaah, kemudian kita pergi ke satu tempat untuk mengingatkan diri kita sebenarnya, untuk kepentingan akhirat kita, bukan kepentingan akhirat mereka. Selebihnya kalau Allah berikan hidayah kepada mereka itu adalah bonus. Yang kita mau, yang kita ingatkan adalah bagaimana kita supaya lebih dekat lagi kepada Allah. Ya, dengan mengingatkan orang lain, mengingatkan sholatnya, ajak orang lain sholat supaya kita ini juga bisa sholat. Bukan mengingat orang lain, bukan menyuruh. Ini bedanya mengajak dengan menyuruh. Kalimatnya sama. Kalimatnya mungkin tidak sama. Ayo bujang, ayo sholat. Tetapi kalau menyuruh, hanya bilang ayo sholat, tapi yang disuruh orang lain. Tapi kalau orang itu dakwah, mengajak, maka yang bilang ayo sholat, maka dia mulia. Artinya maknanya orang itu diajak untuk bersama siapa? Bersama. Ini yang banyak kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita banyak-banyak dipertemukan dengan bersyukur, dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Karena ciri-ciri orang yang amalnya itu diterima oleh Allah, melihatnya saja itu ingat dengan akhir. Dengan melihat wajahnya saja mengingatkan kita kepada akhir. Saya dulu pernah punya tetangga, amalannya dia itu setiap jam 2 malam dia pasti sholat tahajud di masjid. Pasti sudah setiap malam. Walaupun dia tuh siangnya berat kerja di sawah, karena waktu itu kerja dengan saya. Kerja di sawah, malam jam 2 itu pasti sudah. Pasti bangun. Maka ketika ada anak-anak muda di pinggir jalan, karena jarak dari masjid di Klenang itu dari rumahnya ke sekitar 200 meter. Jadi jalan kaki. Maka ketika dia jalan, kalau dia sudah lewat, anak-anak muda itu sudah tahu. Arak sobu dua. Ini kan nanti kantor di sini. Bisa jadi apa ya? Bisa jadi pertanda. Jadi anak-anak yang biasanya hanya duduk nongkrong, kemudian sudah mulai mempersiapkan. Awal-awalnya mungkin anak-anak muda itu tidak menyadari, hanya saja sekitar lewat. Tapi setiap hari orang itu tidak bilang apa-apa, hanya lewat saja. Lewat saja ketika ditanyakan mau kemana, mau ke masjid. Setiap malam mau ditanyakan mau kemana, mau ke masjid. Lama-lama si anak muda ini merasa akhirnya subuhnya juga ikut ke masjid. Padahal hanya lewat saja. Hanya lewat saja. Ini bukan mengarang, ada ceritanya itu ada. Ceritanya dia tanpa mengajak, hanya memberikan contoh saja. Jam sekian itu waktunya kita mengajak kepada Allah. Berikan contoh saja. Maka orang lain yang melihat itu akan menjadi percontohan. Kadang-kadang kita ini tidak. Kadang-kadang kita ini tidak mau sana kemari, tapi tidak jadi percontohan. Ada apa? Kenapa kok tidak bisa dicontoh oleh yang lain?
perasaan. Dia berdakwah bukan untuk bukan untuk Allah, bukan untuk islah diri, tapi untuk islah orang lain. Kalau dakwah itu untuk mengislahkan orang lain, yang ada itu sakit hati. Pasti sakit. Kenapa? Orang yang diajak itu tidak mau, kita akan sakit hati. Kalau orang itu diajak mau, maka akan ada ujub dalam diri kita. Akan timbul rasa tinggi hati. Kenapa? Gara-gara saya. Tidak teman-teman, gara-gara saya mengajak, gara-gara saya. Akhirnya tidak ada. Makanya kita oleh masing-masing kita diingatkan, orang berdakwah itu jangan sampai kita punya niat mengisahkan orang lain, memperbaiki orang lain, tapi niat memperbaiki diri kita sendiri. Ini niat yang betul. Karena apapun yang terjadi, kalau orang itu niat memperbaiki orang lain, kalau dia berhasil dengan dakwahnya, dia akan cenderung akan punya sifat tinggi, sombong dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tidak berhasil, dia akan kecewa, akan sakit hati. Tetapi kalau dakwah itu dengan memperbaiki diri sendiri, maka apapun yang terjadi, kita ini akan selalu bahagia, akan selalu semangat, karena dakwah itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Ini yang tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bedanya tirakatnya orang dari zaman dahulu dengan sekarang beda. Saya dulu teringat pada waktu musyawarah Jatim di Madura. Waktu itu kita masih berkumpul jadi satu. Waktu itu bersama Gus Nur, Ustaz Safri. Belum ada SA waktu itu. Belum ada SA. Saya, Gus Nur, Ustaz Safri, saya sama Gus Nur disuruh ke duduk di ruang guru. Padahal bukan ulama. Karena pun norok rubber, apa bahasanya norok rubber, ikut bawah. Apa bahasa Indonesia norok rubber? Hanya ikut-ikutan. Tadinya saya ya ikut saja, ikut Gus Nur. Gitu sih. Sini. Ternyata kalau bukan ulama, jangan coba-coba duduk di ruang guru. Karena ketika kita duduk bersama para alim ulama, omongannya itu bukannya tinggi, bukannya tinggi setinggi langit, tapi langit ketujuh. Aduh, tidak ada taskil 3 hari itu tidak kenal. Kalau sudah disebut, taskilnya setahun minimal 60 setiap tahun. Yang dibicarakan itu, satunya cerita, saya belum saja, tidak pernah keluar saya, tidak pernah keluar apa. Yang ini keluar 1 tahun, 1 tahun di mana cerita, yang ini keluar 1 tahun di mana cerita, pengalaman seperti itu. Akhirnya waktu itu Ustaz Safri mengatakan, menyampaikan pada saya waktu itu, saya ingat itu sudah jam 11 malam, dan di tengah malam. Yang lain sudah pada tidur. Saya dengan Ustaz Safri berdua memberi nasihat kepada saya. Ustaz, cerita nasihat ini. Sekarang ini dakwah ini lebih hati-hati. Kata Ustaz Safri, kalau dulu pertama kali saya dakwah, Ustaz Safri itu kan alumni Afghanistan. Makanya Ustaz Safri itu tidak takut. Antara bom dengan undi-undi itu sama, bayarnya kan biasa begitu. Jadi nilai imannya itu antara pegang granat dengan undi-undi ini sama saja. Tidak bisa beri manfaat, tidak bisa menurut kecuali Allah Subhanahu. Ya. Granat tidak bisa meledak, tidak membahayakan kita kecuali Allah yang meledak. Ini bahayanya beliau karena orang dulunya Afghanistan, lebih veteran. Maka dakwahnya semakin jos. Zaman pertama kali saya waktu masih zamannya penuh perjuangan. Sekarang ini zaman istiqomah. Saya keluar kemana-mana, sampai di bandara sudah di sana. Kata Ustaz, bahayanya kepada kita, maka kita ini akan musuh. Para dai kalau tidak hati-hati, maka penanggung jawab ini akan timbul rasa kemana-mana minta dibayar, makanannya tidak enak, hanya begini. Ini aja. Makanya tips dari Ustaz, dari Gus Nur waktu itu, tipsnya, nasihatnya juga, kalau kita semakin ditinggikan derajat oleh Allah, maka kita semakin merendah kepada Allah. Semakin banyak puasa, semakin banyak puasa. Lihat ini. Makanya orang-orang tua kita di kubur itu, makanya kalau malam saya waktu itu kita melayani beliau di bagian
ulama Muslim, Tantowi, ulama-ulama yang lain, beliau itu tidak makan nasi, sama kayak saya dulu, kurang lebihnya sama kayak malam. Kalau malam menjelang tidur 264 habis. Kalau Gus Ben tidak mau. Gus Ben semua itu keluarga-keluarga Tugoro, saya itu Gus Yusuf pernah. Gus Yusuf kalau malam tidak makan nasi. Jadi makan cuma apa yang ada pakai ikannya saja makan. Beda. Karena memang apa ya? Katanya untuk pupuk untuk badan ini adalah dengan mengurangi makan. Malah menjadi pupuk untuk badan kita. Dengan banyak makan ini akan merusak badan kita. Ini kata beliau. Pupuk hati itu dengan berzikir, dengan banyak berzikir, mengingat Allah akan menjadi pupuknya hati, menjadi obatnya hati. Hati akan menjadi tenang, kan begitu. Hati akan menjadi dengan berzikir, hati akan menjadi qulub. Alhamdulillah, qulub. Badan pun seperti itu. Maka kata beliau kata para ulama zaman sekarang ini kita sebaliknya ya. Kita keluar kemana? Bagaimana bisa? Tempatnya bagaimana? Baik. Enak apa tidak? Baik. Baik apa tidak? Kalau agak baik kita ini sudah tombok baik. Baiknya sudah tombok itu. Ingin yang manis-manis sekali-kali. Ini bedanya katanya antara dakwah zaman dulu dengan zaman sekarang. Tetapi kita hadirkan, kita perlu apresiasi. Kita mau keluar saja, ini sudah luar biasa. Pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang-jarang orang itu sudah dipilih oleh Allah pada zaman-zaman seperti ini. Ini sudah zaman akhir. Sudah zaman akhir. Jarang-jarang oleh Allah itu dipilih, hartanya dikorbankan, dirinya dikorbankan, termasuk waktunya juga dikorbankan, kesenangan dunianya dikorbankan, bersama istri dikorbankan, kesenangan bersama istri dikorbankan. Tetapi hakikatnya semua itu adalah untuk kebahagiaan kita. Makanya kata orang tua, orang yang menjaga kontrol aja barang kan begitu. Kontrol menjaga, kalau ingin tanam jagung, kalau banyak ingin besar, maka tanamannya harus jagung. Orang itu bisa menikmati makan. Nikmat betul makan itu bukan karena banyaknya makanan, bukan. Tapi karena ketika kita coba kita rasakan kalau kita puasa, nikmatnya makan ketika kita berkumpul. Kenapa? Karena sudah menahan lapar satu hari penuh. Menahan lapar satu hari penuh dengan berpuasa. Ketika berbuka, maka apapun makanannya pasti akan kita lahap mau makan betul-betul dinikmati. Kenapa? Karena sudah seharian terus. Bahagianya kita ketika hari raya. Kenapa? Karena sudah 1 bulan penuh kita menahan nafsu. Mau begini tidak boleh, mau begitu tidak boleh. Ada larangan-larangan yang pada hakikatnya itu boleh, tapi karena ada bulan Ramadan sehingga misalnya berkumpul dengan istri siang hari kita tidak boleh. Walaupun itu awalnya itu halal, tidak boleh. Ditahan. Setelah hari raya. Kita dulu apa? Sahabat hendak akan merayakan. Iya. Nah kita pun nikmatnya kita itu, rindunya kita itu dengan keluarga kita di rumah ketika itu jarang bertemu dengan keluarga kita. 3 hari kita keluar. Kita ingat dulu 3 hari pertama ketika 3 hari pertama kita keluar. Itu 3 hari pertama padahal hanya minum 2 malam, 3 hari. Itu seperti kita keluar tidak pernah ketemu partner. Ya, jadi kesannya ketika kita pulang ke rumah, apa? Enak sih, yang wali, kayak wali kita tidak jadi 3 hari pertama. Kesannya. Kenapa? Karena ketika kita keluar 3 hari pertama, benar-benar kita ini mengamalkan apa yang sudah disampaikan ketika bagi daya. Benar-benar disampaikan. Jadi benar-benar apa yang diikuti, karena kita kan tidak tahu waktu itu. Tapi dibimbing oleh teman-teman kita yang lebih senior, yang sudah lebih dulu, lebih berpengalaman, akhirnya kita dibimbing. Kita taruh, benar-benar kita dibimbing. Dan setelah 4 tahun kita keluar 40 hari, keluar 4 bulan. Setelah
keluar dari 4 bulan, keluar 3 hari lagi, ketika nisab sudah biasa. Sudah biasa. Karena niatnya sudah bukan niatnya hanya untuk mengumpulkan nisabnya, hanya untuk membayar nisabnya, mengumpulkan tanggungan kita itu saja, selesai. Jadi beda ketika kita niat dari luar benar-benar ingin Islam ini, maka pulang dari kita keluar, diri kita akan diperbaiki. Tapi kalau kita hanya mengumpulkan nisab kita untuk membayar nisab kita, mengumpulkan kewajiban kita, maka pulang kita tidak punya kesan apa. Kenapa? Karena memang niatnya di situ. Nisab mana? Bukan untuk memperbaiki diri. Akhirnya hati-hati dengan niat. Hati-hati dengan niat. Karena semua pekerjaan itu diawali dengan niat. Kalau niatnya benar, maka pekerjaan itu akan. Yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala, kita benar-benar. Karena pahala itu ada dalam niat. Pahala yang besar itu ada dalam niat. Kalau kita niatnya salah, maka bisa menguburkan. Kalau niatnya kita ini kelakuan kita seperti seorang wanita. Tapi karena ada niat yang salah, bisa-bisa ini akan menguburkan pahala-pahala kita. Maka dia melakukan Allah kita perbaiki niat kita kembali. Kita kembali tidak usah melihat keburukan, bisa melihat keburukan orang lain. Makanya disampaikan 99 keburukan orang lain, kemudian 1 keburukan kita, maka yang kita lihat adalah keburukan kita sendiri. 99 keburukan orang kita lihat. Kenapa kita hari ini banyak keburukan ini? Dakwah kita semakin lama, semakin lemah, semakin lemah. Karena kita cenderung banyak melihat keburukan teman. Ya, banyak melihat teman-teman itu. Jadi ketika 1 kesalahan teman kita itu yang disebut. Padahal 99 ada kebaikan. Yang tidak pernah kita sebut, bahkan disebut sudah kita lihat. Mungkin dulu pernah kita waktu lama lewat depan rumahnya ketemu, kemudian diajak masuk, kita diinfokan sehingga kita pulang dengan kenyang, itu sudah dilupakan. Padahal itu kebaikan yang luar biasa. Itu kebaikan yang luar biasa. Malah 1 kesalahan teman kita itu yang sering disebut-sebut oleh kita. Bukannya disebut, disebarkan. Ini yang sehingga membuat amalan kita ini semakin lama semakin. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini perlu kita hati-hati lagi dalam berdakwah itu. Kita perlu benar-benar hati-hati. Bagaimana kita tanamkan lagi dalam hati kita ini, kita belajar melihat kebaikan orang lain walaupun sedikit, dan kita melihat wajib melihat keburukan itu. Jangan dibalik. Kenapa? Karena kalau kita sudah merasa buruk kelakuan kita punya niat untuk diperbaiki. Apabila ada kebaikan dari orang lain kita lihat, maka kita akan cenderung untuk mencontoh kebaikan apa yang sudah dia lihat. Bahkan ada salah satu ulama ini ketika melihat yang lain itu tidur ketika tahajud, keluar dengan salah satu ulama. Saya pernah punya pengalaman. Orang ini bangunnya itu pasti subuh, tidak tahajud. Kalau melihat dengan kasat mata dia tidak tahajud. Tetapi ada satu ulama itu dia yang dimintai nasihat oleh alimnya. Akhirnya beliau disampaikan, jangan dibangun. Dia mungkin sudah lelah karena tahajudnya di awal. Ketika kita tidur dia tahajud. Kalau kita bangun kita kemudian mimpi Rasulullah. Kalau dia mimpi Rasulullah, ketemu Rasulullah, kita bangun, kita nanti yang termasuk orang itu. Jadi hati-hati sekali. Kelihatannya tidak tahajud, tapi masih selalu melihatnya dengan kebaikan, selalu berhusnul, berprasangka baik kepada teman-teman. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah makanya kita banyak berpengalaman, banyak pengalaman keluar dengan orang-orang yang lebih alim dari kita, yang ilmunya lebih agamanya lebih tinggi dari kita. Untuk apa? Untuk menjadikan contoh
kita itu minta nasihat kepada beliau. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala mari kita perlu banyak belajar. Kita belajar bagaimana supaya diri kita ini hari demi hari menjadi lebih baik dari yang kemarin. Kita tidak perlu lebih baik dari orang lain, tidak. Tapi kita yang perlu kita, yang sangat diperlukan oleh kita adalah kita ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau kita ini rugi, yang merasa rugi itu adalah orang yang lebih buruk dari hari kemarin. Kalau orang lebih buruk dari hari kemarin, hari ini lebih buruk dari hari kemarin, itu namanya bangkrut. Orang yang bangkrut, modalnya bukannya rugi, bangkrut itu modalnya habis. Artinya hari ini lebih buruk daripada hari ini. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, berarti orang ini masuk rugi. Orang ini termasuk orang yang rugi. Kenapa? Karena waktunya dia itu adalah bertambah, umurnya semakin berkurang, amalannya tidak ada bedanya. Termasuk orang ini. Tapi orang yang berhasil itu adalah orang yang berhasil dalam hidupnya adalah orang itu hari ini lebih baik dari hari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama belajar bagaimana memperbaiki diri terus-menerus tanpa kita harus melihat keburukan dari orang lain. Kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Supaya apa? Supaya amalan-amalan kita ini, keburukan dari amalan kita ini ditutup oleh Allah, dan kemudian kebaikannya ini benar-benar diangkat oleh Allah. Dan di Allah Subhanahu wa taala kita belajar lagi semua. Sekarang banyak kakak-kakak dari mana? Teman kita sudah dikirim ke India sana, Mas Nur. Sudah sampai ke India. Satu pasang dengan istri. Di sana berkumpul dengan orang macam-macam, satu jamaah itu dikumpulkan dengan dari Arab Saudi satu orang satu pasang, kemudian dari Kenya satu pasang, dan dari India satu pasang. Ya karena memang temannya kurang dari sini. Karena dari sini aja tidak pasang. Makanya kalau kita di sini temannya kurang, maka sampai di sana Mas Turat itu dikumpulkan dengan negara lain. Tapi pengalaman teman-teman kita yang sudah Mas Turo ke sana, yang dari sini memang ada angka minimalnya, minimal 4 pasang. Kalau dari sini ada 4 pasang, insya Allah di sana akan dikumpulkan oleh dengan negara-negara lain. Nah, karena kurang temannya, akhirnya dikumpulkan, punya banyak pengalaman. Nah, teman kita sudah diantar orang. Kita tahu semua itu. Secara akal kita tahu semua kondisinya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka ke India pun dia itu Allah terbangkan. Ke India Allah hantarkan untuk belajar agama, untuk berbaik diri. Mudah-mudahan apa yang dia niatkan ini menjadi kebaikan untuk dia, untuk teman kita yang sudah di sana, dan untuk kita semua yang ada di sini. Jadi, maka kita akan bentuk lagi jamaah. Lebih jauh ke Madinah, ke Jerman. Kalau dulu memang mimpi hadirin. Kita semua waktu keluar 3 hari pertama tidak ada kepikiran di India. Tidak ada. Di India tidak ada. Kemana ke Arab Saudi tidak ada. Tapi ketika Allah sudah berkehendak, Pak Failani sudah pernah dakwah di Arab Saudi. Teman kita Pak Sahun sudah pernah belajar dakwah di mana? Allah hantarkan. Kalau kita niat betul-betul, amalan kita jaga, insya Allah. Sekarang ini banyak teman-teman kita termasuk saya. Kita niat, Pak Sugiarto niat ke Arab Saudi. Ya. Sama. Mari. Pak Hakim niat. Buat tulis. Beri. Mekah Madinah. Allah. Awas niat Mekah Madinah pakai. Yang sudah mengaku dengan Madinah, kakak saja ke Jerman. Kakak saja ke Jerman. Yang sudah pernah ke Madinah, kakak saja ke Jerman. Kita butuh jamaah. Nomor yang pertama ke Madinah. Kalau tidak ke Mekah Madinah, ke Makassar. Ya 15 hari, 40 hari. Lama.
Oh, omong melanda beton lagi kan. Kita gak sama. Kobung beton. Mungkin dong. Bersebar